Bahkan kambing meronta, itu Rizka yang dilihat Bahar. Meronta-ronta meminta ampun. Jangan Pak, jangan bunuh Rizka, jangan sembelih Rizka. Sedangkan waktu hari Sabtu dulu, yang terdengar oleh Bahar itu kan cuma kambing ngembik. Lah ketika mimpi ini, itu suara Rizka anaknya yang terdengar di telinga Bahar. Jatuh menggelinding dan berhenti tepat di depan jari kakinya Eros. Eros pun teriak sekuat tenaga, teriak menjerit ketakutan melihat wajah dari sosok almarhum Rizka. Mata melotot, lidah terjulur, mulut menganga, lantas berkata, "Pergi dari rumahku." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Baraya semua tentunya masih ingat video pesugihan Ipri Sendang Poncowati yang berada di Alas Roban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Waktu itu Kang Bahar, nama lengkapnya Agus Bahar, beliau selepas bengkelnya bangkrut, terlilit hutang begitu besar sampai mencapai ratusan juta, disarankan oleh Kang Edi sahabatnya yang memberi ide untuk membuka bengkel motor di kota Kang Bahar tinggal. Dia pun pergi menemui Mbah Kasan yang tinggal di sebuah desa di pinggiran Alas Roban. Di tempatnya Mbah Kasan, 3 malam Kang Bahar menjalani ritual. Dari mulai malam Jumat, mandi dan semedi di Sendang Poncowati, malam Sabtu, dan terakhir malam Minggu, ritual puncak akad nikah antara Kang Bahar dengan sosok Nyai Dewi Kemuningsari, bawahan dari Nyai Dewi Poncowati. Ketika akad nikah dilakukan saat itu, Nyai Dewi Kemuningsari merasuk ke dalam jasad Ningsih yang katanya adalah masih keponakannya Mbah Kasan. Wujud Ningsih pun berubah menjadi wujud sosok Nyai Kemuningsari dengan kemben hitam transparan, mengenakan selendang berwarna kuning, yang pasca akad nikah tentunya melakukan malam pertama seperti layaknya pengantin manusia. Dari akad nikah itu, Nyai Kemuningsari lah yang memberikan mahar kepada Kang Bahar. Maharnya berupa besek yang isinya ketika dibuka oleh Mbah Kasan itu berupa tumpukan lengkuas. Namun kata si Mbah Kasan, lengkuas itu nanti setibanya Bahar di rumah akan berubah menjadi tumpukan emas. Dan di rumah Mbah Kasan ini, Bahar pun diberi wejangan tentang ritual lanjutan yang berkesinambungan yang harus nanti Bahar lakukan. Di mana setibanya nanti Bahar di rumah, Bahar harus menyediakan sebuah ruangan khusus, ruangan tempat pemujaan dan tempat Bahar melakukan pertemuan dengan istri batinnya, si Nyai Kemuningsari. Dan setiap malam Jumat, Nyai Kemuningsari dia akan datang meminta nafkah kepada Bahar, nafkah dohirnya berupa sesaji, nafkah batinnya tentunya Bahar harus melayani si Dewi Kemuningsari. Dan si Mbah Kasan pun
melanjutkan wejangannya. Agar Bahar tak kaget setibanya nanti dia kembali ke rumah, di mana Bahar ini akan hilang nafsu kepada perempuan dari bangsa manusia, termasuk kepada anak istrinya. Bahar ya tak terlalu peduli. Lawong yang ada di pikirannya saat itu pengen lunas hutang, pengen kembali usahanya bangkit dan berjaya. Masalah anak nantilah urusan belakangan. Dan di sini si Mbah Kasan tak bilang ada tumbal atau sejenisnya. Hanya nanti pada waktu setahun sekali, di bulan yang sudah ditentukan, Bahar harus datang ke tempatnya Mbah Kasan untuk melakukan kendurian, menyembelih kambing dan sejenisnya, sebagai bentuk rasa syukur Bahar kepada Nyai Poncowati. Dan perlu diketahui dan dicatat betul-betul, Mbah Kasan ini bukan juru kunci Sendang Poncowati ya. Bukan. Dia ini hanya seorang praktisi, seorang dukun yang mungkin memang punya akses perjanjian, akses kerjasama, simbiosis mutualisme dengan sosok Nyai Poncowati. Di mana si Mbah Kasan ini dari hubungan yang berkesinambungan kerjasama dengan Nyai Poncowati, dia dapat keuntungan berupa kesaktian dan tentunya rejeki dari mahar para pelaku pesugihan yang dibantu dirinya. Dan si Mbah Kasan ini tak mau menerima uang hasil pesugihan. Makanya kan banyak orang yang berpikir kalau kuncen bisa ngasih pesugihan, bisa bikin pasiennya kaya raya. Lah kenapa nggak dia dulu yang kaya raya? Kenapa nggak buat dia sendiri? Kuncen, dukun pesugihan itu tahu kalau makan uang pesugihan itu dampaknya nanti seperti apa. Karena ketika uang hasil pesugihan dimakan, itu mengikat jiwa agar nanti ketika mati kembalinya ke alam sana. Dukun gak mau bro, makanya dia cuman ngajak orang, dapat duitnya dari mahar. Itu logika yang digunakan oleh dukun. Kita nih, dukunnya aja gak mau makan duit pesugihan, lalu malah datang ke dukun minta pesugihan. Nah, selepas si Mbah Kasan ini memberikan wejangan panjang lebar, sore harinya Kang Bahar dan si Eros, sahabatnya nih, kawannya, pamitan pulang kepada Mbah Kasan. Minggu sore pulang, Senin pagi sudah tiba kembali di rumah. Ketika bertemu dengan Ana sang istri, Bahar diberondong berbagai pertanyaan seputar dia aktivitas ritual di sana. Bahar ceritakan semua. Hanya satu hal yang dia tutupi, yaitu tentang hilangnya nafsu kepada perempuan manusia, termasuk anak. Besek yang diselimuti kain kapan di dalam tas ranselnya Bahar, ketika tiba di rumah beratnya jadi bukan main. Berkali-kali lipat dari waktu bawa di rumahnya Mbah Kasan. Ketika pagi hari, di hari Selasa, besek dibuka dengan Ana sang istri. Isi besek itu berupa emas batangan dan emas perhiasan. Ana seneng bukan main. Lihat perhiasan begitu banyak. Gelang, cincin, anting, kalung, ampe gengge yang buat di kaki pun ada. Langsung Ana kenakan dengan mata berbinar-binar. Bahar pun hanya tersenyum saja. Lalu emas-emas batangan itu Bahar jual di beberapa toko yang berbeda sampai di toko yang ada di luar kota. Untuk apa ya? Untuk menghindari kecurigaan. Lah kalau emas batangan semua ini dijual di satu toko, banyak pertanyaan nanti. Nah, uang dari hasil jual emas batangan
mahar dari Nyai Dewi Kemuningsari, itu Bahar gunakan untuk melunasi hutang ke seles-seles spare part dan nutup utang ke bank. Itu pun gak menghabiskan 1/4 dari mahar Nyai Kemuningsari. Sisanya dia simpan dan dia gunakan pula untuk menambah modal usaha. Waktu itu seminggu pasca pulang ritual dari Mbah Kasan, dikasih kebebasan si Bahar ini. Jadi belum perlu untuk langsung melakukan ritual malam Jumat. Makanya 1 minggu pertama itu pasca ritual, Bahar menyelesaikan dulu semua urusannya, sangkutan utang piutang, lalu dibantu oleh Eros sahabatnya menyiapkan kamar ritual di lantai ruko, lantai 2 bengkelnya. Awalnya lantai 2 ini digunakan sebagai tempat penyimpanan barang, gudang. Ban, oli, segala macam itu disimpan di lantai 2. Selain yang dipajang di lantai 1. Karena akan dijadikan sebagai tempat ritual dan agar tidak terganggu oleh anak istrinya, itu semua dibereskan. Untuk gudang, Bahar menyewa sebuah ruko 1 lantai tak jauh dari bengkelnya. Selepas semua persiapan selesai nih, dibantu oleh Eros dan anak istrinya, kamar ritual di lantai 2 ruko yang berupa 1 ruangan tamu dan 1 ruangan kamar. Ruang tamu dijadikan sebagai tempat altar pemujaan, tempat menyimpan sesaji. Karena ada benda yang diberikan oleh Mbah Kasan itu berupa keris. Nah, keris inilah yang jadi simbol pemujaan kepada Nyai Poncowati. Walhu alam ya. Entah semua dukun yang bawa orang ke sana sama atau tidak, Akang nggak tahu. Jadi tempat mujanya, altarnya di ruang tamu lantai 2 ruko, dan tempat pertemuan ada di kamar. Jadi terpisah, nggak satu ruangan. Sedangkan di dalam kamar, Anah awalnya memang agak cemburu ya. Perempuan mana sih yang nggak cemburu? Suaminya poligami, walaupun poligaminya sama setan gitu kan. Ada rasa cemburu, tapi ya ini kan buat kemajuan usaha mereka, buat masa depan mereka. Akhirnya Anah pun nggak bisa berbuat apa-apa. Dia pun menuruti dan mengikuti membantu sang suami. Itu disiapkan kasur besar yang pakai kelambu tuh. Ini memang para setan dari golongan jin mungkin punya selera gaya vintage ya. Jadi entah kenapa nih kasur-kasur yang biasa digunakan para pemuja pesugihan yang dalam ritualnya ada hubungan gituan, itu si ranjangnya ini ranjang yang zaman-zaman dulu yang pakai kelambu, ada tiangnya kan 4, terus pakai kelambu. Ranjangnya juga ranjang kayu ukir tuh khas Jepara. Yang harganya tentunya puluhan juta ya kalau sekarang. Dan semua ornamennya harus berwarna hitam. Dari mulai spray, kelambu, sarung bantal, sarung guling, itu semua warna hitam. Ini seleranya bagus juga ya si Nyai Dewi Kemuningsari. Kenapa nggak kuning gitu kan? Ini malah hitam, mungkin menyesuaikan dengan kemben transparan yang sering dia gunakan. Kasihan sebenarnya. Gak bisa beli kain yang lebih tebelan dikit. Nah, selepas semua disiapkan sesuai perintah dari Mbah Kasan, tiap malam Jumat Bahar harus ritual. Itu dari Kamis tengah hari, karena berhubung bengkel ini kan masih di area pasar nih. Gampang nyari sajen. Sajen berupa umbo rampe, kembang-kembangan, cara berem, cara bodas, rokok segala macam. Itu langsung dibeli dari tukang sajen di tengah pasar. Hanya saja untuk dupa itu belinya di toko Cina dekat Kelenteng waktu itu. Buah-buahan juga ada. Buah-buahan 7 rupa kalau tidak salah. Nah, pas waktu maghrib
kata si Mbah Kasan nih, waktu di Batang. Jadi ketika waktu ritual malam Jumat, itu Bahar harus semedi dari maghrib dan baru boleh keluar dari ruang ritual Jumat pagi. Hal itu pun Bahar lakukan. Ketika menjelang waktu maghrib, sesaji diletakkan, dupa dibakar. Asap dupa menyala mengepul. Bahar selepas menyiapkan semua sesaji, dia langsung masuk ke dalam kamar. Lampu semua dimatikan karena tak boleh ada lampu yang menyala. Terlebih lagi di kamar ritual itu nggak boleh ada penerangan sama sekali. Kecuali yang diperbolehkan itu di ruang tamu yang dijadikan altar pemujaan. Di dalam kamar ritual, di kegelapan, ketika azan maghrib berkumandang, di masjid-masjid sekitar bengkel, orang-orang muslim masuk ke masjid, sholat berjamaah. Bahar yang KTP-nya muslim pun mestinya sholat, dia malah duduk sila, bakar menyan, pejamkan mata, rapalkan mantra pemanggil Nyai Dewi Kemuningsari, istri batinnya. Karena selepas ritual, si Mbah Kasan ini memerintahkan Bahar ataupun anak istrinya tak boleh lagi menjalani atau melaksanakan perintah agama. Agama dan akidah dibuang. Tak boleh ada keyakinan yang berkaitan dengan ketuhanan, kecuali hanya boleh kepada Nyai Kemuningsari dan Dewi Poncowati. Jadi nyembahnya ke sana tuh. Murtad iya, musyrik iya, syirik iya, diborong semua sama si Bahar. Di dalam kamar duduk bersila, pejamkan mata dengan aroma asap dupa yang begitu harum. Bahar terus lantunkan mantra pemanggil Nyai Dewi Kemuningsari. Dia terus duduk, gak bergerak sama sekali. Tuh pantat udah pegel. Sampai terdengar azan Isya, masih belum ada apa-apa. Tapi Bahar terus lantunkan mantra. Sampai akhirnya sekitar jam 9 malam, ini suara motor yang lalu lalang di luar, mobil segala macam, itu mulai tak terdengar. Mulai siup, mulai hening. Lalu muncul deru angin, menderu-deru di luar balkon lantai 2. Dan mulai tercium aroma wangi yang begitu Bahar kenali. Aroma wangi dari tubuh Nyai Kemuningsari. Pintu kamar ritual perlahan terbuka. Berderit begitu menyeramkan. Langkah kaki terdengar masuk ke dalam. Lantas, seperti ada yang berjalan mendekat ke Bahar, mengusap kepala, leher, dengan tangan yang begitu hangat, lembut, selembut kulit bayi. Lalu terdengar seolah yang datang ini langsung duduk di ranjang menimbulkan suara berderit. Lalu suara merdu perempuan memanggil. Bahar membuka mata, Nyai Kemuningsari sudah tak berpakaian, duduk menyamping di atas ranjang dengan senyum menggoda, menggupaikan tangan ke arah Bahar. Bahar yang menyaksikan keindahan dan kemolekan tubuh istri batinnya ini langsung berdiri mendekat dan menanggalkan semua pakaiannya. Lalu Bahar pun menjalani kewajibannya sebagai suami, memberikan nafkah batin kepada Nyai Kemuningsari. Semalaman mereka berdua bergelut dengan berbagai posisi. Entah sudah berapa kali
keluar segala macam. Namun stamina Bahar ini mendadak begitu kuat. Ketika berciuman dengan sosok Nyai Kemuningsari, ludah Nyai Kemuningsari yang dihisap oleh Bahar itu ketika masuk ke tenggorokan kental seperti lendir, namun menimbulkan rasa hangat, memberikan tenaga tambahan kepada Bahar. Tenaga Bahar ini nggak renglot-renglot lah, nggak berkurang-berkurang. Lu bayangin, dari jam 9 malam hubungan badan sama setan, kelar jam 3 pagi ketika azan awal berkumandang. Bahar pun terkapar kelelahan ketika Nyai Kemuningsari melepaskan pelukannya dari tubuh Bahar. Sudah dalam kondisi kembali berpakaian, tersenyum, lantas menghilang dari pandangan Bahar. Bahar pun lantas tertidur begitu lelap. Hari Jumat kan memang bengkel ini libur, gak buka gitu. Nah, bangun-bangun jam 8, itu si Bahar merasakan tubuhnya begitu kelelahan. Setulang sendi sekujur badan, linu-linu sakit semua. Dan ketika turun dari ranjang, si Bahar langsung jatuh terduduk di lantai. Kedua dengkulnya lemas, linu, tak ada tenaga untuk berdiri sama sekali. Tuh kopong dengkulnya si Bahar. Ya gimana nggak kopong loh, semalaman. Gila emang nih. Bahar pun agak ngesot menuju ke kamar mandi membersihkan badan. Lepas mandi, sedikit ada tenaga, Bahar berjalan merayap di dinding, naik kembali ke ranjang. Dia pun kembali tertidur pulas sampai bangun tengah hari, barulah tubuhnya bertenaga lagi. Perut keroncongan kelaparan, Bahar pun lantas pulang ke rumah. Tiba di sana makan begitu lahap, Anah pun keheranan. Nah di sini, sambil menahan rasa cemburu dalam hati, Anah bertanya kepada Bahar apa yang dilakukan Bahar semalam. Ya Anah kan tahu malam Jumat itu bagiannya Nyai Kemuningsari. Bahar pun dengan senang hati tanpa rasa dosa ceritakan pengalaman menakjubkan HB dengan Kemuningsari. Di sini Anah makin panas di dada, membuncah amarahnya, tapi dia tahan. Itu semua sudah dalam kesepakatan. Nah dari sini bengkel kembali ramai konsumen. Bukan hanya bengkel motor, bengkel joknya pun sama. Bahkan toko kelontongannya Anah pun makin maju pula. Jadi semua usaha yang dipunyai Bahar ataupun istrinya mengalami kemajuan yang begitu pesat. Bengkel motor oleh Bahar pengelolaan dipercayakan kepada Eros, sahabat yang memegang rahasianya. Eros pun ya dengan senang hati menjalani amanah dari Bahar. Eros gak main-main seperti Iwan, enggak. Eros jujur. Dan itu membuat Bahar begitu senang. Hitung-hitung sebagai bentuk rasa terima kasih pula buat Eros yang sudah menemani dia menemui Mbah Kasan. Nah, di bulan kedua pasca ritual nih. Di bulan kedua, waktu itu hari Selasa malam Rabu. Malam Rabu itu, Bahar bersama dengan Eros sedang berkunjung ke sebuah rumah. Rumah pemilik tanah lahan kosong di pinggir jalan provinsi yang akan dibeli oleh Bahar. Waktu itu dengan Eros, Bahar negosiasi harga dengan pemilik lahan. Di mana rencananya Bahar ini akan membangun bengkel mobil di lahan itu.
Di sini negosiasi awalnya begitu alot. Si pemilik lahan bersikeras dengan harga yang sudah dia tentukan, gak mau turun sama sekali. Di sini Bahar pun ingat akan istri batinnya. Dia pejamkan mata dalam hati, memanggil sang istri, membantu dia dalam proses negosiasi. Istrinya pun datang dengan ditandai munculnya bau wangi kembang kemuning. Dan ketika sang istri datang yang hanya bisa dilihat oleh Bahar, istrinya ini berjalan mendekat ke arah si pemilik lahan yang sedang duduk berbicara dengan Eros. Di pandangan Bahar, Nyai Kemuningsari itu seperti meniupkan sesuatu ke wajah si pemilik lahan. Nah, lepas itu, yang tadinya negosiasi begitu alot, pemilik lahan bersikeras nggak mau turun harga. Harga pun diturunkan sesuai dengan keinginan Bahar. Malam itu juga transaksi langsung dilakukan. Dan besoknya Eros itu langsung datang lagi ke sana menyerahkan uang pembayaran sambil membawa dan mengambil sertifikat lahan dari si pemilik. Saat itu, ketika malam Rabu negosiasi, mereka berdua ini kan pulang nih. Nah, besoknya kan si Eros ke sana ngasih duit bayar. Nah, pulang ke rumah sekitar jam 10 malam. Si Bahar ini tiba di rumah karena memang tubuh yang lelah. Bahar pun langsung tertidur begitu pulas. Ini di bulan kedua pasca ritual ya. Dalam tidur pulasnya ini, Bahar, dia bermimpi. Dia bermimpi sedang berada di rumahnya Mbah Kasan. Dalam mimpinya, Bahar di rumah Mbah Kasan itu tepat di hari ritual. Hari ritual ketiga, hari Sabtu malam Minggu. Jadi Bahar dalam mimpi itu seperti melihat rekaman video, seperti melihat film kegiatan dia di hari Sabtu itu. Bahar melihat dirinya sendiri di ruang tamu dengan Eros dan Mbah Kasan. Pasca semalam, ruhnya Bahar dibawa ke keratonnya Nyai Poncowati. Lalu Bahar pun menyaksikan di luar ada saudaranya Mbah Kasan bawa kambing darah. Yang waktu itu kan si kambing mau disembelih. Loh, ini mimpi. Tapi kok kayak gini? Pikir Bahar. Dalam mimpi tapi dia sadar nih si Bahar ini. Dia menyaksikan aktivitas dirinya seperti nonton film tuh. Bahar pun terus mengikuti sampai ke belakang rumah ketika Bahar dan Eros dipanggil oleh Mbah Kasan. Melihat si Mbah Kasan menyimpan sesajen, bakar dupa lalu duduk sila. Melihat Mbah Kasan menyerahkan golok tajam kepada Kang Bahar. Melihat Eros dan saudara Mbah Kasan memegangi kaki kambing yang ditidurkan menyamping. Dan ketika kambing ditidurkan menyamping, Bahar meletakkan golok di batang leher kambing. Bahar yang berdiri menonton Bahar yang menyembelih kambing. Dia teriak, Jangan dipotong, jangan disembelih," teriak Bahar. Namun teriakan Bahar ini tak terdengar oleh dirinya dalam mimpi. Kenapa Bahar teriak melarang menyembelih, memotong kambing itu? Karena dalam penglihatan mimpinya Bahar, kambing darah warna putih itu berubah wujudnya menjadi sosok Rizka, anak bungsunya Bahar. Bahkan kambing meronta, itu Rizka yang dilihat Bahar. Meronta-ronta meminta ampun. "Jangan Pak, jangan Rizka, jangan beli Rizka." Sedangkan waktu hari Sabtu dulu, yang terdengar oleh Bahar itu kan cuma kambing ngembik.
Lah ketika mimpi ini, itu suara Rizka anaknya yang terdengar di telinga Bahar. Bahar menjerit menangis melihat anaknya. Dia mendekat ke arah Bahar yang jongkok memegangi golok, berusaha menggapai tapi menembus, seperti menyentuh bayangan. Dan ketika batang leher kambing darah dipotong, disitulah Bahar melihat Rizka mendelik melotot matanya, menatap ke arah dirinya yang sedang berdiri menangis. "Pak, kenapa Pak? Kenapa?" Sampai leher terputus. Bahar memegang kepala kambing. Yang dilihat itu adalah Rizka. Darahnya ditampung di ember, dimasukkan kepala Rizka ke dalam ember. Lalu Simbah Kasan mengatakan kambing itu akan dimasak untuk kendurian. Bahar menangis sejadi-jadinya ketika melihat tubuh anaknya dengan potong tak bernyawa. Melihat dirinya versi mimpi sedang berjalan dengan Eros kembali masuk ke dalam. Melihat dirinya mandi membersihkan cipratan darah di sekujur badan. Bahar menangis menjerit sampai duduk bersimpuh, merasakan rasa sakit. Namun di tengah Bahar yang bersimpuh menangis di belakang rumahnya Mbah Kasan. "Sudahlah, ini sudah resiko dari perjanjianmu." Bahar terkejut ketika menoleh tepat di belakang Bahar, sosok Mbah Kasan tersenyum dengan mata merah melotot begitu tajam. Suaranya begitu berat, seperti bukan suara manusia. Bahar pun langsung terbangun dari tidurnya. Dia menjerit memanggil Rizka anaknya. "Rizka, Rizka," ucap Bahar. Bahar langsung turun dari ranjang keluar dari kamar. Dia terbangun sekitar jam 9 pagi saat itu. Langsung menuju ke depan, ke toko kelontongan sang istri. "Neng, Rizka, si Rizka kemana, Neng?" "Loh, si Rizka kan sekolah, Kang. Dari tadi jam 7 udah berangkat, bawa motor sendiri." "Ya Allah ya Robi. Kenapa sih, Kang?" Enggak kenapa-napa. Untung cuma mimpi," ucap si Bahar. Namun dalam hatinya ada timbul kecemasan dan ketakutan yang begitu kuat. Namun Bahar berusaha menyingkirkan hal itu. Toh semalam cuma mimpi. Dan Rizka pun kata istrinya kan udah berangkat sekolah. Berarti Rizka gak kenapa-napa. Bahar mandi, makan, lepas itu langsung menuju ke bengkel motor. Bengkel jok udah ada yang pegang juga. Orang kepercayaannya Kang Bahar. Tiba di bengkel motor, masuk ke dalam ruangannya, lantas memanggil Kang Eros kawannya. Mendiskusikan masalah pembangunan bengkel mobil di lahan yang baru mereka beli. Di sini Eros yang memang punya wawasan luas, banyak koneksi dan kenalan, bukan hanya sesama mekanik motor, mekanik mobil, bos-bos juga banyak yang Eros kenali. Eros pun ditugaskan oleh Kang Bahar untuk mendekati dan menghubungi mereka, konsultasi dan sejenisnya, masalah bengkel mobil yang akan dia dirikan. Eros pun setuju. Karena nanti bengkel motor total dikelola Eros dan Kang Bahar hanya mengelola bengkel mobil yang akan dia dirikan. Lalu, di tengah sibuknya Eros melayani pembeli, Bahar yang ikut membantu pula, jam 1 siang itu, di tengah kesibukan di dalam bengkel, datang 2 orang pakai baju korpri. Wajahnya terlihat begitu panik. Pak Agus Baharnya ada? Pak Baharnya ada? Ada, ucap mekanik di luar.
Hal itu terdengar oleh Bahar. Lalu Bahar pun lekas keluar, menemui dua orang berpakaian korpri ini. Bapak, ada apa ya? Oh, ini Pak Agus ya? Pak Bahar? Iya, saya Pak Bahar. Bapak ini orang tuanya Rizka kan? Iya betul, Rizka itu anak saya. Kenapa ya? Pak, saya ini dari sekolah, dari SMP. Saya wali kelasnya Rizka. Pak, Rizka sekarang kondisinya kritis, Pak. Hah? Kritis? Kenapa? Di mana? Lalu si guru wali kelasnya Rizka mengatakan, Rizka ketika mau pulang, motornya ditabrak mobil saat menyeberang. Dan sekarang lagi di UGD. Mendengar itu, pucat pasilah Bahar. Bahar yang begitu panik, lantas nyelah motor langsung pulang ke rumah mengabarkan hal itu kepada Anah sang istri. Anah ikut panik pula. Sampai toko dia tinggalkan, dia titipkan ke karyawannya. Anah dan Bahar langsung menuju ke rumah sakit bersama guru wali kelasnya Rizka. Dan ketika tiba di RS, langsung berlari menuju UGD. Di mana di situ sudah ada beberapa guru dan beberapa siswa kawan sekelasnya Rizka. Dan ketika tiba di sana, berjalan lari mendekat ke arah ranjang tempat Rizka. Anah dan Bahar meneteskan air mata menjerit memanggil sang anak sambil memeluk tubuhnya. Kepala dibalut perban. Dalam kondisi Rizka seperti yang tertidur tak sadarkan diri. Hanya dadanya yang bergerak naik turun pertanda Rizka masih bernyawa. Lalu di sini Bahar pun bertanya kepada guru-guru di sana dan siswa yang ikut hadir pula menemani Rizka. Mendengar kalau si pelakunya sudah ditahan, diamankan, Bahar ini naik pitam, ingin melampiaskan amarahnya. Kurang ajar. Apa dia nggak tahu siapa saya? Berani mencelakai anak saya. Tenang dulu Pak, tenang. Ini kecelakaan. Guru menenangkan. Namun di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba Rizka tubuhnya kejang-kejang. Terus meronta, membuat semua orang panik. Dokter yang di UGD pun langsung lari mendekat ke arah Rizka. Namun waktu itu, di tengah tubuh Rizka yang meronta terus kejang-kejang, mata Rizka terbuka, melotot mendelik sampai terlihat bagian putihnya. Rizka membuka mulutnya, mengerang-ngerang kesakitan. Mata melotot sampai lidah terjulur. Rizka meregang nyawa, meninggal dunia di depan orang tuanya, di depan guru dan kawan-kawannya. Makin pecahlah tangisnya Anah waktu itu. Bahar hanya terdiam, air mata menetes. Dia pun teringat mimpi semalam. Bahar jatuh terduduk, tubuhnya lemas. Namun di sini Bahar tak bisa berbuat apa-apa. Anaknya sudah mati diambil sebagai tumbal. Tumbal yang tak pernah disadari dan diketahui oleh Kang Bahar. Selepas jenazah Rizka diurus di rumah sakit, prosedur segala macam sudah diselesaikan, sudah ditempuh. Jenazah Rizka dinaikkan ke ambulan, dibawa pulang. Kang Eros hadir di sana, menenangkan Bahar, menghibur Bahar. Semua karyawannya Bahar datang pula. Bengkel jok, bengkel motor semua ditutup. Hari itu pula jenazah Rizka pun dikebumikan. Nah, pasca kematian Rizka, malam harinya nih, Anah merasa ganjil dengan kematian sang anak. Dia pun bertanya kepada Bahar suaminya apa yang sebenarnya terjadi kepada Rizka. Dari sinilah Bahar pun ceritakan perihal mimpinya. Menyesal terlambat.
Rizka udah mati. Ritual udah dijalani. Akhirnya Ana pun hanya bisa menangis tak berdaya. Dan ketika malam hari Ana tertidur, Ana mimpi didatangi oleh sosok Rizka, anaknya yang menangis begitu memilukan. Dalam mimpinya ini, Rizka bertanya kepada Ana, "Mah, kenapa Rizka yang harus diambil? Kenapa Rizka yang harus mati? Kenapa enggak Teh Yani? Kenapa? Kenapa bukan Adodi yang mati? Kenapa harus Rizka?" Ana pun hanya bisa menangis menutup mata dengan tangannya. Dalam mimpi ketika Rizka menanyakan kenapa dia yang diambil, kenapa dia yang mesti mati. Dan mimpi itu, selama 7 malam kematian Rizka berturut-turut selalu datang dalam tidurnya Ana. Ana mimpi terus yang sama selama 7 malam itu. Dan ketika Bahar di malam Jumat melakukan ritual seperti biasa, hal itu pun dia tanyakan kepada Nyai Kemuningsari. Namun jawaban dari Nyai Kemuningsari itu memang diambil sebagai tumbal. Tapi selepas kematian Rizka, Bahar ataupun anak istrinya tak perlu lagi memberikan tumbal manusia. Hanya harus memberi tumbal kambing hitam setiap tahun sekali. Di tempatnya Bakasan. Maka hari Jumatnya hal itu pun dia sampaikan kepada Ana. Bahar dan Ana ini cuma punya anak 3. Yang pertama Yani, dia waktu itu kuliah di Unpad. Baru masuk semester 1. Yang kedua laki-laki namanya Dodi. Itu disekolahkan di SMK Pelayaran di Cirebon. Tinggalnya di asrama. Makanya di rumah ya cuma mereka berdua, Ana dan Bahar. Kedua anaknya yang masih ada semua sekolah, tinggal terpisah dengan mereka berdua. Pasca kematian Rizka jadi tumbal. Ini kan udah 2 bulan nih. Pasca pulang ritual dari Alas Roban kan. Ana ini udah 2 bulan penuh belum mendapatkan nafkah batin dari Kang Bahar suaminya. Malam minggu itu di dalam kamar Ana merengek minta Bahar hubungan badan. Wajar dong suami istri kan. Namun di sini Bahar menolak. Tapi Ana terus memaksa mencumbui Bahar. Namun Bahar terlihat begitu jijik. Pakaian Bahar dipreteli oleh Ana yang sudah tak berbusana. Dirangsang sedemikian rupa, namun tetap aja burungnya Bahar mati gak mau berdiri. Udah segala macam cara dilakukan oleh Ana. "Kang, kenapa Kang? Apa yang terjadi dengan tubuh Akang? Kenapa Akang seperti yang jijik lihat saya Kang?" Ucap Ana. Lu bayangin aja, Ana usianya baru 35. Itu kan, lagi kenceng-kencengnya bro. "Kenapa Kang? Kenapa ndak mau Kang? Kita kan sudah lama nggak begituan." Ucap Ana yang mulai marah. Udah keluar 2 bulan kan. Mungkin udah ngerak di kepala tuh. Emosi jadinya Ana ini. Namun Bahar hanya diam tak berbicara memalingkan muka. Ada raut wajah penyesalan terlihat oleh Ana. Akhirnya Ana pun mengenakan kembali pakaiannya. Bahar disuruh berpakaian pula. Ditariklah tangan Bahar ke ruang tamu, diajak berbicara. "Kang, jujur Kang, apa yang sebenarnya terjadi? Apa Akang punya perempuan lain di luar sana? Kenapa Kang? Kenapa?" Barulah di sini dengan terpaksa, dengan penuh penyesalan, Bahar pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Begitu mendengar kalau salah satu dampak dari ritual pesugihan itu, Bahar hilang nafsu kepada perempuan dari bangsa manusia, termasuk kepada anak istri sahnya sendiri. Ana pun hanya terdiam, tak berbicara, syok.
Kalau kata orang Sunda, ngahuleng ngaraga meneng. Cuman diam. Gak nyangka dampak ritualnya seperti itu. Kang, lalu bagaimana Kang? Saya ini masih butuh. Saya bukan hanya ingin uang, tapi ingin itu juga Kang. Kebutuhanku bukan cuma duit, bukan cuma dunia. Tapi aku butuh pula nafkah batin dari lelaki Kang. Kalau seperti ini, mau bagaimana Kang? Ide gila pun keluar dari otaknya si Bahar. Ini si Bahar kan udah jadi setan dari golongan manusia. Ide gila muncul dari pikirannya Bahar. Dengan nada tak bersalah, Bahar menawarkan Ana untuk mencari kepuasan dengan lelaki lain. Gila. Akang dah gila. Akang malah nyuruh saya begituan dengan lelaki lain yang bukan Akang, yang bukan suami saya, Kang. Akang udah nggak normal. Emang udah nggak normal, Neng. Akang nggak bisa nafsu sama perempuan dari manusia, secantik apapun, seseksi apapun. Tapi tentunya Akang pun gak mau kamu main dengan lelaki sembarangan. Ana diam. Nah, ini sudah resiko kita. Resiko dari perjanjian yang Akang lakukan. Gimana kalau untuk masalah kepuasan batinmu, biar Eros saja yang memuaskanmu? Terkejut dong Ana. Kang, nggak salah Akang ngomong. Akang nyuruh saya dipuasin sama Kang Eros? Iya nah, cuman Eros orang yang Akang percaya. Dan Eros juga tahu masalah ini. Dia tahu Akang nggak akan nafsu sama manusia. Tapi Kang, sudahlah. Kalau sama Eros, Akang setuju. Dan gak akan Akang cemburu. Eros itu sahabat yang sudah seperti saudara bagi Akang. Sudahlah, masalah itu biar Akang yang atur. Kamu ikuti saja aturan mainnya, ucap si Bahar malam itu kepada Ana istrinya. Nah besoknya, Minggu nih, si Bahar ini kan ke bengkel motor. Lalu ngajak Eros bicara di ruangannya. Gila kamu Kang. Masa kamu nyuruh saya layanin si Ana istri kamu? Ros, tolonglah Ros. Tolong. Kalau sama kamu, saya ridho, saya rela. Tapi dengan lelaki lain, enggak. Tapi Kang, sudahlah Ros. Ana pun sudah setuju kok. Sudah tak bujuk. Dia mau. Sekarang giliran kamu, mau atau tidak. Tapi Kang, gak mungkin saya mengkhianati istri dan anak saya, Kang. Ucap Eros berkelit, menolak. Namun di sini Bahar terus memaksa sampai akhirnya Eros pun luluh juga. Ros, malam Jumat nanti, kamu kan tahu, Akang ritual di lantai 2 melayani Nyai Kemuningsari. Malam Jumat nanti, kau datanglah ke rumah. Kau layani, kau puaskan Ana istriku. Dan terserah, ke depannya mau seperti apapun, itu urusan kamu dan Ana. Ucap Kang Bahar. Eros pun hanya bisa menerima. Walau dalam hatinya menjerit kesenangan. Lah kalau dibandingin Ana sama istrinya Kang Eros, yo kayak bumi dan langit. Istrinya Kang Bahar orangnya cantik. Tubuhnya bagus. Tutur sapanya lembut. Idaman lah istilahnya gitu. Dan Eros pun ya memang punya perawakan yang cukup tampan. Kesepakatan terjadi di antara mereka berdua, di antara kedua sahabat yang udah seperti saudara ini. Nah, singkatnya nih, malam Jumatnya, Bahar di lantai 2 ruko bengkel, ritual.
Eros lepas Isa dari rumah pamitan ke istri dan anaknya, mau beresin pekerjaan. Yang sebenarnya mau beresin anak yang akan jadi salah satu pemuas nafsu Eros. Eros naik motor nih, langsung berangkat ke rumah Bahar, nemuin Anah, dan ternyata Anah pun sudah bersiap, udah dandan cantik, udah wangi, rambut basah habis mandi. Ketika Eros datang, Anah dengan tergagap dan sikap yang masih canggung membukakan pintu, mempersilahkan Eros masuk. Mereka pun berbincang dulu di ruang tamu. Awalnya mereka basa-basi dan langsung ke intinya. Anah yang sudah cukup lama menahan gairah yang begitu terpendam, dia ambil inisiatif sendiri mendekat ke arah Eros. Sampai akhirnya yang terjadi, mereka pun bercumbu ria. Dan disinilah Anah seumur hidupnya baru mendapatkan kepuasan yang hakiki. Bukan dia dapatkan dari Kang Bahar yang sudah memberikan 3 orang anak bagi dirinya, tetapi dari Eros, sahabat suaminya. Anah ini menikah muda. Waktu nikah dengan Kang Bahar dulu usianya baru 15 tahun. Dan cuma nemu 1 batang, batangnya Bahar doang. Waktu itu dapat batang baru, batangnya Eros, yang berkali-kali lebih gagah dari batang Bahar suaminya sendiri. Semalaman itu Eros dan Anah mengayuh kenikmatan, ditiup-tiup oleh setan yang menemani mereka berdua. Perselingkuhan terjadi atas restu dari suami Anah sendiri. Dan semenjak saat itu, Eros bukan hanya di malam Jumat, tetapi di setiap kesempatan Anah selalu meminta dipuaskan, begitupun sebaliknya. Setiap bertemu dengan Anah pasti diakhiri dengan percumbuan, dengan hubungan badan, dengan perzinahan. Nah, satu ketika masih di tahun pertama pesugihan, sekitar tahun 2004. Seperti biasa, dari Kamis sore Bahar di bengkel. Jam 5 bengkel tutup. Bahar tidak pulang, tapi langsung membersihkan diri di kamar mandi lantai 2. Menyiapkan ritual. Eros pulang dulu ke rumah, mandi, makan. Lepas itu langsung pergi ke rumah Anah. Lepas maghrib ke rumah Anah. Ya kayak biasa, langsung baku hantam sama teh Anah. Wah, pokoknya pelayanan Anah itu begitu luar biasa kepada Eros. Bahkan sudah mulai tumbuh benih cinta di hati Eros. Namun Eros sadar, gak mungkin dia menikahi Anah. Wong dia itu istri sahnya Bahar. Sahabat, saudara sekaligus atasan. Cinta yang didasari oleh nafsu setan tentunya. Semalaman mereka bercinta sampai tertidur terkapar kelelahan. Nah, tengah malam sekitar jam 11, Eros terbangun mendengar suara pintu rumah terbuka. Aduh, apa Kang Bahar pulang? Lah bukannya jam segini dia masih ritual, pikir Eros yang masih tiduran di samping Anah. Ya canggung dong kalau nanti ketemu Bahar pas lagi tidur di samping istrinya Bahar kan. Malu juga si Eros. Terdengar pula suara langkah kaki berjalan perlahan. Dan saat langkah kaki itu mendekat ke pintu kamar tidur tempat Eros dan Anah yang sedang terkapar, memang lampu semua gelap. Eros pun melihat ada bayangan berjalan terlihat dari celah pintu yang terbuka lewat di depan pintu kamar. Loh, tapi itu bukan kayak Kang Bahar. Bukan Kang Bahar, siapa dia? Pikir Eros. Bentuknya seperti perempuan. Ingatlah Eros
kepada Yani, anak pertama Kang Bahar yang lagi kuliah di Unpad. Waduh, jangan-jangan si Yani pulang. Wah, bahaya ini, pikir Eros. Karena kedua anaknya Bahar yang masih hidup, Yani ataupun Dodi, kan gak tahu masalah itu, bro. Yang tahu itu cuma mereka bertiga, Bahar, Ana, dan Eros. Terdengar ada aktivitas di dapur. Tapi masa iya gak kedengaran suara motor, gak kedengaran suara mobil? Itu si Yani atau bukan sih, pikir Eros. Nah, di sini rasa takut berganti menjadi rasa penasaran. Eros pun mengenakan pakaiannya. Tanpa menimbulkan suara, dia berjalan mendekati pintu kamar yang terbuka. Begitu dia keluar dari kamar, Eros mencium aroma minyak serimpi yang membuat bulu kuduknya lantas meremang. Merinding si Eros waktu itu. Namun suara aktivitas di dapur seperti orang yang sedang makan. Suara sendok beradu dengan piring, suara orang berdecak mengunyah makanan. Membuat Eros makin penasaran. Eros berjalan mengendap-endap menuju ke arah dapur. Mengendap-endap seperti maling yang takut ketahuan pemilik rumah. Dan begitu tiba di dapur, Eros tercekat, napas tertahan, kaku terdiam. Eros melihat di kursi meja makan, ada memang seorang perempuan duduk asik mengunyah makanan dengan rambut hitam terjuntai. Namun, Eros, jantungnya bergemuruh kencang. Rasa takut mulai hinggap di hati dan pikiran ketika dari perawakan si perempuan itu yang usia remaja mengingatkan Eros kepada almarhum Rizka, anak bungsu Ana dan Bahar. Semakin terkejut pula Eros ketika telapak kaki telanjangnya yang berdiri di lantai basah oleh cairan kental yang terasa hangat. Bau anyir menerpa hidung Eros begitu memuakan. Dan ketika Eros menundukkan kepala ke arah lantai, baru sadarlah Eros, dia berdiri di atas cairan kental merah genangan darah. Di tengah Eros yang gemetar ketakutan melihat darah di bawah kakinya begitu kental dan banyak, Eros pun menelusuri sumber aliran darah yang tepat berasal dari perempuan yang duduk di depan Eros yang terus asik makan seperti tak menyadari keberadaan Eros. Ketika Eros terus menatap perlahan, saat itulah Eros terkejut. Kepala si perempuan jatuh menggelinding dan berhenti tepat di depan jari kakinya Eros. Eros pun teriak sekuat tenaga, teriak menjerit ketakutan melihat wajah dari sosok almarhum Rizka. Mata melotot, lidah terjulur, mulut menganga, lantas berkata, "Pergi dari rumahku." Eros pun langsung jatuh pingsan tak sadarkan diri. Di kamar, Ana nih. Ketika Eros menjerit tadi, Ana langsung terbangun. Kang, manggil-manggil Eros. Eros tak ada di sampingnya. Kang Eros, Kang, teriak Ana. Ana pun langsung mencari-cari baju, namun akhirnya yang ketemu selimut. Dia pakai nutupin tubuh. Niatnya mau nyusul Eros, nyari Eros. Karena tadi ngedengar Eros menjerit, teriak. Namun baru mau turun dari ranjang, pintu kamar yang tertutup itu didorong terbuka. Loh, Kang Eros,
Tadi kenapa teriak? Tanya Ana. Ada sosok Eros berdiri tanpa busana di depan pintu. Lantas tersenyum masuk ke dalam kamar. Pintu didorong tertutup rapat. Eros mendekat ke ranjang, tersenyum begitu mesum. Lantas mendekati Ana, membuka selimut yang menutup tubuh Ana. Lalu sosok Eros ini mencumbui Ana. Ronde yang entah keberapa pun kembali mereka bergelut meraih kenikmatan sesat tengah malam itu. Pagi harinya Ana terbangun. Eros tak ada di samping tubuhnya. Dia memanggil-manggil Eros namun tak ada jawaban. Loh, apa Kang Eros udah pulang? Pikir Ana. Ana pun dengan ogah-ogahan turun dari ranjang, kenakan pakaian. Lantas Ana berjalan keluar dari kamar. Niatnya mau mandi. Mau adus dong, habis gituan semalaman. Namun ketika Ana menuju dapur, dia terkejut. Melihat Eros terkapar tidur di lantai dengan perabotan dapur yang acak-acakan berserakan di lantai. Loh, Kang Eros, Kang, bangun Kang. Kenapa malah tidur di sini? Kang Eros. Ketika Eros membuka mata, Eros pun teriak ketakutan. Wajahnya pucat. Loh, Kang Eros kenapa Kang? Loh, kok saya tidur di sini? Ya itu loh, kenapa Akang malah tidur di sini? Ini kenapa dapur berantakan Kang? Lalu dengan napas tersengal, Eros pun ceritakan apa yang dia alami semalam. Eros tahu, Rizka itu kan mati memang jadi tumbal. Bahar sendiri yang cerita. Sedangkan Ana terdiam mendengar cerita Eros. Loh, kalau semalam Kang Eros langsung pingsan, lantas siapa yang bercumbu dengan Ana sampai subuh dini hari? Yang membuat dia terkapar kelelahan. Namun Ana memendam itu semua, tak dia sebutkan, tak dia ceritakan kepada Eros. Lalu Eros dan Ana pun Jumat itu beberes di dapur, membereskan perabotan. Piring pecah disapu, dibersihkan. Sampai 1 jam tuh dapur baru beres lagi. Sampah-sampah pecahan piring Ana buang ke tong sampah di depan toko kelontongan. Jumat toko kelontongan juga tutup bro. Nah selepas beberes, Ana dan Eros pun mandi bersama. Walau semalam Eros sudah mengalami kejadian yang begitu menyeramkan, tak urung ketika mandi bersama dengan Ana. Gairah Eros nafsunya bangkit kembali, mereka pun melakukan sesi jinah pagi di kamar mandi. Bahkan mereka sampai keluar dari kamar mandi tak berbusana dengan tubuh masih basah dengan air. Langsung melakukan percumbuan di ruang tamu di atas sofa. Dan ketika sedang asik bercumbu saat itu, pintu rumah terbuka. Bahar datang melihat istri dan sahabatnya sedang saling di atas sofa. Eros yang sadar Bahar ada menonton di ruang tamu, dia lantas beringsut menyingkir dari tubuh Ana. Udah, lu lanjutin aja dah. Ucap Bahar tersenyum, memalingkan muka lewat di depan mereka berdua. Namun ya gini, setan bro, setan. Eros malah kembali melanjutkan cumbuannya kepada Ana. Sampai baru selesai ketika lelaki muslim pulang Jumatan jam 1 siang. Barulah Eros pamitan pulang. Bahkan sempat makan bersama dulu dengan Ana dan Kang Bahar. Aktivitas seperti itu terus berlanjut. Usaha udah makin
Kang Bahar menjelma jadi bos besar seorang pengusaha sukses. Tak terasa nih udah 10 tahun ritual pesugihan Bahar jalani. Walau begitu kaya raya, tapi Bahar dan Anah ini pelitnya luar biasa. Bahkan ketika di lingkungan ada acara, anak-anak Karang Taruna nih, pemuda, donasi ke warga. Kalau datang ke Anah ataupun ke Kang Bahar, paling dikasihnya cepek. Pelitnya minta ampun. Nah, satu ketika nih, Kang Bahar diundang acara kumpulan warga di lingkungannya. Waktu itu ada pemilihan ketua RW baru di lingkungan mereka. Para tokoh-tokoh tentunya berkumpul di tempat yang terpisah dari rakyat jelata seperti kita, bro. Di situ ada Kang Bahar, bos besar, ada Pak Haji Bahrudin, pemilik travel haji dan umroh, ada juga beberapa pengusaha. Ya walaupun sesama pengusaha, tapi kekayaannya masih di bawah Bahar. Dengan angkuh, Bahar duduk tumpang kaki di sofa. Sedangkan rakyat jelata di luar, asik ngopi, asik ngobrol. Nah, di sini nih, di kumpulannya para bos nih, ada satu warga. Dia ini seorang bos sayuran di pasar. Udah haji semua nih. Yang belum hajian, yang belum ke Tanah Suci, cuma Bahar. Waduh, Bos Bahar, gimana nih? Kita semua nih udah pada ke Tanah Suci, udah pada umroh, udah pada hajian. Tinggal Kang Bahar nih mau kapan? Masa udah kaya raya seperti itu, usaha di mana-mana, masa sih belum mau ke Tanah Suci? Malu atuh bos, ucap si bos sayuran. Di sini Bahar ya terpancing emosinya. Iya tuh Kang Bahar, kalau mau umroh mau haji ya tinggal ngomong sama saya. Nanti pakai travel saya, ucap Haji Bahrudin. Makin emosi nih Bahar, merasa disepelekan oleh mereka yang kekayaannya jauh di bawah dirinya. Lah, masalah umroh mah gampang. Bulan depan dah Pak Haji, aturlah, ucap Bahar dengan nada ketus. Sok, atur bulan depan. Saya umroh ke Tanah Suci, pakai travel Pak Haji, tapi saya minta kelas VIP yang paling mahal di travelnya Pak Haji. Haji Bahrudin ya tersenyum senang dong. Gampang lah gampang, tapi bener nih Kang Bahar. Bener lah, masa saya bohong, uang segitu mah kecil buat saya. Berapa ratus juta, ucap Bahar dengan nada menantang. Wow, ya nggak sampai segitulah Kang Bahar. Ini mau umroh, ya umroh aja lah gampang. Hajian mah nanti tinggal berangkat lagi. Masih jauh kan ke bulan haji, bulan Zulhijjah. Iya sih. Akhirnya ya Bahar pun sepakat mau berangkat umroh bulan depan. Karena dipanas-panasin si bos sayuran, pakai travel umrohnya Haji Bahrudin. Di tengah mereka yang sedang berkumpul di rumah, Anah lagi kumpul pula, kumpul kebo dengan si Kang Eros. Ini udah 10 tahun, berarti Anah usia 48 lah. Eros udah 50 tahun lebih. Waktu itu, selesai kumpulan sekitar jam 11 malam, Kang Bahar pun pulang. Bertepatan dengan Eros dan Anah yang baru selesai melakukan aktivitas nista. Lalu di sini, Eros yang memang ada perlu, dia pamitan buru-buru pulang ke Kang Bahar. Selepas kepergian Eros, Bahar pun cerita apa yang terjadi di tempat kumpulan tadi. Loh, Akang yakin mau berangkat umroh? Ya iyalah, malu dong kalau sampai nggak berangkat. Tapi Kang, apa nggak apa-apa kalau Akang berangkat ke Tanah Suci? Secara kan kita kaya raya itu dari hasil muja Kang. Allah nggak bakal kenapa-napa. Tapi Kang, Mbah Kasan kan sudah nggak ada. Nanti kalau ada apa-apa, siapa yang mau bantu Akang? Tenang, nggak bakal terjadi apa-apa. Apa kamu mau Akang dipermalukan oleh warga di sekitar kita? Ya udahlah Kang, tapi Akang saja yang berangkat ya. Saya nggak mau, ucap si Anah. Singkat cerita nih,
sesuai dengan yang sudah diaturkan oleh Haji Bahrudin, rombongan umroh pun berangkat, termasuk Bahar. Namun ada yang aneh. Ketika Bahar dan rombongan turun di bandara, sampai nih ceritanya di Saudi sana, turun di bandara, turun dari pesawat, ketika kaki Bahar menginjak lantai bandara, kepala Bahar pening, pandangan berkunang-kunang, tubuh agak sempoyongan, sampai hampir terjatuh. Untung ditahan oleh Haji Bahrudin yang mendampingi waktu itu. Loh, Kang, Akang kenapa, Kang? Aduh, Ji, ini loh, kepala saya pening, Ji, gelap, Ji, ini kenapa ya, Ji? Duh, ucap Bahar. Terlihat begitu kepayahan hingga wajahnya begitu pucat. Bahar pun ya akhirnya dibopong, langsung dibawa ke penginapan tempat para jamaah menginap sebelum aktivitas ibadah umroh dilaksanakan. Namun yang terjadi ketika tiba di penginapan, Bahar langsung jatuh sakit tak berdaya. Tubuhnya panas membara sampai rasa panasnya itu terasa dari jarak 1 meter oleh jamaah lain yang satu kamar dengan Kang Bahar. Dan anehnya, kulit Bahar yang putih, wajahnya saat itu hitam gosong, seperti terbakar api. Akhirnya yang terjadi, sepanjang ibadah umroh, Bahar dirawat oleh tim medis. Dirawat di rumah sakit waktu itu. Hingga pulang kembali ke tanah air, kondisi Bahar bukannya membaik, malah semakin memburuk. Kondisinya semakin parah, sampai langsung ketika tiba di tanah air, Bahar bukan naik bis jamaah umroh dari bandara, malah naik ambulan yang udah dipesan oleh Haji Bahrudin. Bahar pun pulang ke kota tempat tinggalnya dengan Haji Bahrudin beserta jamaah lain. Bukan pulang ke rumah, tapi langsung ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit, Bahar yang awalnya masih sadar langsung jatuh koma. Anah yang mendengar kabar dari Haji Bahrudin kalau suaminya sakit dan dirawat di RS, langsung ditemani Eros ke rumah sakit. Ana dan Eros bertanya-tanya, kenapa Kang Bahar jadi seperti ini? Lu bayangin tubuh Kang Bahar ini tinggi besar, pulang dari tanah suci, kurus kering. Logika aja kan gak masuk akal. Berapa minggu di tanah suci? Langsung kurus kering seperti itu. Wajahnya hitam gosong. Koma, gak sadarkan diri. Lalu di sini Anah pun mengira kalau apa yang terjadi ke Kang Bahar, yaitu gara-gara berangkat ke tanah suci, duitnya hasil pesugihan. Tapi cuma Anah dan Eros yang paham. Singkatnya, Bahar ini dirawatlah di rumah sakit, di ruangan VIP. Sudah 1 minggu lamanya belum sadarkan diri. Dan selama di rumah sakit ini, yang ditugaskan menjaga dan menemani Bahar itu adalah Mang Tatang, adik Kang Bahar, bapak dari si Iwan. Si ingat kan si Iwan? Yang ngelola bengkel waktu di awal buka. Mang Tatang dan istrinya yang ditugaskan sampai dibayar oleh Ana menjaga Bahar di rumah sakit. Sedangkan Ana ya di rumah, paling dalam sehari mampir 1 jam balik lagi ke rumah. Yani anaknya kan udah pada lulus kuliah semua tuh, si Yani sama si Dodi. Mereka masing-masing mengelola usaha yang dibangun oleh bapaknya. Usaha baru tentunya. Bengkel motor ya tetap dikelola sama si Kang Eros. Selama si Bahar sakit, Yani yang sudah menikah pun kan sudah tinggal terpisah. Dodi pun sama, sudah menikah pula dan tinggal terpisah di rumah masing-masing.
Anah itu kan sendirian di rumah. Maka sepanjang Bahar dirawat di RS dalam kondisi koma, sepanjang itu pula Anah menghabiskan hari-harinya bercumbu dengan Kang Eros selingkuhannya. Nah, di hari ke-10 Bahar dirawat di rumah sakit. Kejadian aneh terjadi di ruang perawatannya Bahar. Kejadiannya hampir mirip dengan waktu Rizka meninggal. Waktu itu jam 10 malam, Mang Tatang dan istrinya sedang duduk sambil ngobrol, sesekali menatap ke arah Kang Bahar yang terbaring koma. Tiba-tiba dikejutkan dengan Bahar yang meronta-ronta, seperti yang mengamuk dengan mata tertutup. Tentunya di sini Mang Tatang serta istrinya kan kaget. Dia pun langsung manggil dokter jaga. Dokter dan suster berhamburan datang ke ruang VIP, ke kamarnya Bahar. Sedangkan Mang Tatang ambil telepon, langsung nelpon Anah. Di rumah, Anah yang sedang ditunggangi oleh Eros merasa terganggu dengan dering HP di samping ranjang. Nah, siapa sih yang ganggu? Ucap Anah sambil sesekali. Loh, itu Mang Tatang, buka dulu, ucap Eros yang langsung mengeluarkan tombaknya. Anah angkat telepon. Ada apa, Dek? Teh, gawat teh, Kang Bahar teh. Loh, Kang Bahar kenapa? Tatang pun ceritakan apa yang terjadi kepada Bahar. Maka buru-buru Eros dan Anah mengenakan pakaian langsung menuju ke rumah sakit. Tiba di rumah sakit, Mang Tatang agak mengeritkan kening. Kenapa Anah datangnya dengan Eros, bukan dengan Yani ataupun Dodi anaknya? Eros langsung menelpon Dodi dan Yani waktu itu di luar. Sedangkan di dalam ruangan, si Bahar ini masih meronta-ronta di atas ranjang. Aneh loh, katanya dikasih obat penenang atau apa tuh, gak fungsi. Gak berdampak sama sekali. Nah, di tengah Eros yang sedang nelpon ke Yani dan Dodi, terdengar suara jeritan Bahar yang melengking dari dalam kamar. Eros tutup telepon, Yani dan Dodi katanya dalam perjalanan. Eros langsung masuk ke dalam dan saat itulah Eros menyaksikan hal yang begitu mengerikan. Mata Bahar terbuka melotot, mengerang kesakitan menjerit, mulut terbuka. Bahar terus meronta-ronta, mata mendelik, tangan terkepal seperti yang menahan rasa sakit. Lalu mulai perlahan kejang-kejangnya itu reda. Dari mulut Bahar keluar busa. Bahar mati seketika di hadapan mereka semua. Tak berselang lama, Dodi dan Yani beserta pasangan mereka datang, menangis melihat kondisi bapak mereka yang mati dengan rupa yang begitu mengenaskan. Esok paginya, ketika jenazah tiba di rumah, para tetangga sudah berkerumun. Semua kaget. Karena sampai dikapani, itu mulutnya Bahar tak mau tertutup. Tetap terbuka, kelopak mata tak mau tertutup pula. Wajahnya hitam gosong, membuat orang-orang menerka-nerka apa yang menimpa Bahar, ajab apa yang Allah berikan kepada Bahar. Orang-orang rata-rata bilangnya itu tuh kalau hidup pelit, jauh dari sodako, kayak gitu jadinya. Ajab itu, ucap bisik-bisik beberapa orang. Namun yang paling tahu apa yang terjadi kepada Bahar tentunya cuma Eros dan Anah. Singkat cerita, jenazah Bahar pun dikebumikan. Pasca Bahar mati, semua usaha yang ada dikelola oleh Kang Eros, Yani, Dodi, dan Teh Anah. Namun, hanya dalam 1 tahun, perubahan drastis terjadi di kerajaan bisnis yang dibangun Kang Bahar dari hasil muja. Usaha yang dikelola semua bukannya maju, yang ada malah turun-turun sampai bangkrut. Bangkrut total. Eros paham. Ini yang terjadi ketika pelaku utama pesugihannya mati. Bangkrut semua usaha milik Bahar. Bahkan sebagian aset dijual
hanya menyisakan harta yang masih ada. Adalah harta yang Bahar miliki sebelum melakukan mujak. Hanya bengkel jok, warung kelontongan, dan rumah yang ditinggali Ana, Yani dan Dodi. Rumah tangganya berantakan karena pasangan mereka mau menikah karena harta. Ketika bangkrut, semua meninggalkan. Hidup Ana dan kedua anaknya pun terpuruk. Usaha kelontongan mulai dibangun lagi. Bukannya maju, malah merugi, ditinggal pelanggan. Ana tak mengerti apa yang terjadi. Sedangkan Eros, dia tahu apa yang menimpa Ana dan keluarganya. Itulah akibat dari pesugihan Bahar suaminya. Sedangkan Eros lebih mengenaskan. Dia selepas bengkel utama bangkrut, Eros mulai menghubungi relasi. Dia mau buka bengkel, ngontrak kios kecil pinggir jalan waktu itu. Bengkelnya sih langsung buka. Tapi apa? Sepi pelanggan. Sampai Eros ngutang sana-sini hanya untuk biaya hidup. Dia dengan istrinya. 2 anaknya yang sudah pada kuliah jadi sarjana, udah pada berumah tangga, tak ada yang peduli kepada Eros sama sekali. Di sini Eros tahu itu semua akibat dirinya berjinah bertahun-tahun dengan istri sahabatnya. Sampai akhirnya, karena terus dihantui rasa bersalah, rasa penyesalan yang begitu kuat. Dan lucunya, Ana tetap selalu meminta jatah kenikmatan kepada Eros. Eros tak mau, dia menolak. Dia sudah mau tobat. Namun karena Ana terus-terusan datang sampai hampir membuat rumah tangga Eros hancur, Eros dan istrinya pun memilih pindah dari kota itu. Pindah keluar kota, ke tempat yang tak diketahui oleh Ana. Dan di tempat baru, Eros mulai meniti hidup baru, menjalani pertobatan. Hingga saat ini, kondisi Eros belum berubah sama sekali. Dan mudah-mudahan saja Eros yang betul-betul menyesal dan betul-betul sedang menjalani pertobatan, berusaha hijrah, Allah ampuni dosa-dosanya. Allah bukakan pintu maafnya agar Kang Eros dan keluarganya bisa kembali hidup normal seperti dulu sebelum menemani Kang Bahar melakukan ritual pemujaan di Sendang Poncowati Alas Roban.